Saatnya Kompas Bisnis, saudara. Dana transfer ke daerah alias TKD tahun depan 2027 dalam RAPBN yang disampaikan pemerintah diputuskan naik sekitar 38 triliun rupiah menjadi 735 triliun. Secara tahunan naiknya 5,5%. Tetapi kenaikan ini belum mencapai angka seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari mana kami merujuk? Dari data Kementerian Keuangan berikut ini. Kami mengambil data dari rentang tahun 2023 sampai tahun 2027. Sekali lagi, 2027 ini adalah data rancangan sesuai dengan RAPBN tahun 2027 yang disampaikan pemerintah. Apa yang disampaikan pemerintah? Ini harus dapat persetujuan dulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mari kita mulai dari data 2023 sampai 2026 dulu. Kalau dilihat angkanya, ini dari rentang tahun itu tadi di angka hampir 850 triliun sampai ke 881,4 triliun. Paling besar di angka pada tahun 2023. 2023 angkanya 881,4 triliun, kemudian turun 2% di tahun berikutnya 2024 menjadi 863,5 triliun, kemudian berkurang lagi tidak sampai 2% menjadi 849 triliun rupiah dalam APBN tahun 2025. Lain cerita untuk tahun anggaran 2026, koreksinya hampir 18% atau 17,9%. Anggaran yang tertuang untuk TKD di tahun 2026 ini sebesar 696,9 triliun rupiah. Dan untuk tahun depan, perkiraannya, proyeksinya naik 5,5%. Hitungannya itu sekitar 38,1 triliun bertambahnya ketimbang tahun ini menjadi 735 triliun rupiah. Nah, untuk apa saja sebetulnya dana transfer ke daerah atau TKD ini? Sebetulnya ada 3 prioritas besar pemerintah untuk TKD yang bakal disebarkan ke daerah untuk RAPBN tahun 2027. Yang paling pertama adalah untuk operasional pemerintahan. Kemudian yang kedua untuk pembangunan daerah serta pelayanan dasar publik di tingkat daerah. Lalu bagaimana kemudian membuat dana ini bisa efektif dan adil? Inilah yang kemudian jadi menarik untuk dicermati. Dalam RAPBN 2027 yang dibuat oleh pemerintah, TKD ini dibuat untuk memperkuat sinergi fiskal pusat dan daerah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Informasi menarik lainnya adalah terdapat penundaan pemberlakuan kebijakan mandatory spending belanja pegawai maksimal 30% dan belanja infrastruktur minimal 40%. Hal lainnya juga menarik dicermati di sini adalah TKD juga berperan untuk menyiapkan kebijakan mitigasi risiko yang memadai atas implementasi program Koperasi Desa Merah Putih dan kebijakan TKD lainnya. Nah, Kementerian Dalam Negeri menyebut TKD tahun depan juga akan fokus ke daerah-daerah yang fiskalnya rendah dan daerah yang terkena dampak bencana. Dan setelah itu nanti kita Kementerian Dalam Negeri akan memberikan usulan masukan-masukan termasuk per kabupaten kota provinsi yang intinya lah dari Kementerian Negeri akan mengusulkan satu, membantu daerah-daerah yang fiskalnya rendah karena PAD-nya rendah, itu prioritas. Yang kedua adalah daerah-daerah yang terkena dampak bencana yang kemarin, karena meskipun ada satgas yang saya juga ke satgasnya, dan tahun depan dari total 100,1 triliun yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden dan DPR untuk 3 tahun 2026 sampai 2028, tahun depan itu direncanakan 32,9 triliun. Nah, ini juga nanti akan kami sarankan kepada Bapak Menteri Keuangan untuk kiranya dan Bappenas kiranya dapat dianggarkan. Nah, di lain pihak, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa juga memastikan TKD atau dana transfer ke daerah berbeda dengan dana konstruksi. Katanya jika perlu, daerah yang kekurangan uang akan ditambah. Jadi, Pak Tito mengeluh ke saya kelihatannya tuh. Belum jelas informasi transfer ke daerahnya ya. Iya. Jadi Pak, pada tahun 2027 direncanakan sebesar 735 triliun rupiah atau meningkat 5,5% dibanding dengan outlook 2026 sebesar 696,9 triliun rupiah. Ini di luar dana rekonstruksi Pak, jadi itu beda lagi. Yang ini untuk TKD. Nanti juga kami akan monitor terus seperti kemarin
kondisi keuangan setiap daerah dari bulan ke bulan, kalau perlu kita tambah seperti kemarin Pak. Jadi seperti itu. Maka dengan kenaikan 5,5% TKD tahun 2027 nanti ketimbang tahun ini 2026, apakah terasa signifikan buat daerah atau malah jadi stagnan efek dari inflasi? Saya akan diskusikan ini bersama ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, tapi usai jeda berikut. Tetap di Kompas Bisnis. Dana transfer ke daerah dalam rancangan APBN 2027 naik 5,5% ketimbang tahun ini, APBN 2026. Apakah kenaikan ini bakal terasa hingga ke daerah atau malah stagnan karena tergerus inflasi? Cukupkah untuk operasional daerah selama tahun depan? Saya akan berdiskusi bersama dengan ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Pak Wija, selamat pagi, apa kabar Pak? Pagi Mas Tifal, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan meluangkan waktu Pak. Naik 38,1 T dalam RAPBN TKD tahun 2027 nanti. Dengan kondisi fiskal daerah yang lagi, saya harus katakan ngap-ngapan seperti sekarang, apakah itu jadi solusi Pak untuk tahun depan? Jadi kenaikan itu terlalu minimal ya, 5,5%. Inflasi saja 3,5%. Pertumbuhan penduduk 1,4%. Jadi bisa kita katakan sebenarnya ini stagnan. Dan angka TKD tahun ini itu masih jauh lebih rendah daripada tahun 2020. Artinya setelah 6 tahun, TKD-nya justru turun. Dan ini sangat tidak memadai. Tapi kalau kita lihat tren terakhir ini Mas Tifal, kentara sekali ada fenomena resentralisasi daerah, bukan desentralisasi. Artinya banyak keputusan, penggunaan anggaran, dan lain sebagainya kembali ditarik ke pusat. Sehingga daerah tidak mempunyai resources yang memadai untuk melaksanakan berbagai program kerja. Dampaknya menurut saya nanti akan banyak daerah yang mengalami defisit fiskal. Dampak yang lain adalah peran daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi, motor penciptaan lapangan kerja, itu akan tergerus luar biasa. Dan idealnya menurut Anda kenaikan TKD untuk tahun depan harusnya berapa persen Pak? Seharusnya kita kembalikan ke level di masa lalu, ketika TKD itu sekitar 30% dari belanja APBN. Memang situasi fiskal yang sulit ini, kenaikan harus dilakukan secara gradual. Dan daerah harus diajak berbicara tentang angka-angka ini. Karena terkesan apa yang terjadi ini kan top down. Pemerintah memutuskan, kemudian daerah harus menerima. Bagaimana dengan peran Kemendagri? Saya rasa Kemendagri juga hanya menjadi penyambung lidah saja antara keputusan fiskal dengan daerah. Dan saya sebenarnya agak mengkhawatirkan gitu ya situasi ini. Karena ke depan selain spending-spending yang biasa, itu akan banyak spending yang extraordinary. Misalnya terkait dengan kebencanaan El Nino yang diperkirakan tahun ini hingga Desember, kemudian tahun depan ada potensi berlanjut. Jadi itu rasanya daerah tidak akan mempunyai amunisi yang memadai, Mas Tifal. Oke, kalau kemudian mencermati pernyataan Menteri Keuangan, kalau kemudian daerah masih ada kekurangan uang, nanti akan ditambah dananya oleh pusat. Itu pertanda baik dong harusnya? Ya, ini menunjukkan kebijakan tambal sulam tidak terencana dengan baik. Kan kasihan daerah, mereka jadi tidak bisa membuat rencana yang lengkap sepanjang tahun. Karena ada ketidakpastian masalah fiskal. Ya, nanti kalau kurang akan ditambah. Apakah pasti ada penambahan? Bagaimana prosesnya? Apakah seketika? Jadi, menurut saya statement bahwa akan ada tambahan kalau ada kekurangan itu adalah statement yang sifatnya diplomatis. Bisa dipegang tetapi tidak bisa diandalkan. Tapi kalau sudah begini, oke lah kemudian ini statusnya masih rancangan Pak. Baru kemudian kan harus diolah lagi di DPR RI bagaimana perumusannya, baru kemudian ditetapkan itu sebagai APBN 2027. Kalau untuk level rancangan ini saja, maka mitigasinya harus bagaimana pemerintah pusat agar fiskal daerah juga masih tetap kuat gitu Pak. Dengan kondisi berbanding dengan 2026 saja yang saya harus katakan drama di beberapa daerah juga sudah mulai ketara sekarang, masalah menggaji pegawai saja pun juga sudah kesulitan.
Nah, sekarang 490 daerah kesulitan menggaji ASN. Ini masih bulan Agustus. Apa yang terjadi 4 bulan lagi dari sekarang? Bagaimana dengan biaya pembangunan? Bagaimana dengan biaya sosial untuk masyarakat, pelayanan publik, dan lain sebagainya? Itu pasti akan sangat rumit. Pemerintah kita sekarang ini kan top down. Jadi apa yang diputuskan di pusat itu hampir pasti diketuk oleh DPR. Tidak ada presiden bahwa DPR melakukan perdebatan yang memadai untuk melakukan revisi atas keputusan dari pusat. Kenapa? Karena sebenarnya DPR itu sifatnya ketuk palu saja. Karena semuanya sudah diputuskan di pusat dan koalisi Pak Prabowo ini menguasai 470 kursi atau 82% kursi di DPR. Dan pimpinan dari 7 partai di DPR itu adalah anggota kabinet. Jadi sidang kabinet terbatas itu sudah mewakili paripurna DPR sesungguhnya. Nah tentunya ini bukan suatu yang ideal, kita harus merubah, harus ada diskursus yang lebih memadai, dan daerah harus dilibatkan dalam diskursus ini. Saya rasa tahun 2027 kalau mau melakukan perubahan atau inovasi kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat masih sangat memungkinkan Mas Tifal. Oke, kalau kemudian angka 735 triliun itu akhirnya disahkan menjadi TKD untuk anggaran 2027 kepada banyak daerah itu tadi Pak, dengan 3 pokok kebijakan utama dari TKD itu, operasional pemerintahan, kedua pembangunan daerah, dan yang ketiga pelayanan dasar publik, mana yang rasanya prioritasnya harus dikedepankan dengan TKD sebesar itu Pak? Saya rasa pasti yang tidak bisa ditinggalkan adalah belanja rutin ya, untuk operasional. Gaji dan belanja barang, belanja jasa. Itu saya rasa sangat krusial. Kemudian program-program sosial untuk masyarakat di daerah. Yang ini kalau ditarik masyarakat akan terjerambat standar hidupnya. Jadi akhirnya yang akan dikorbankan adalah biaya untuk pembangunan, perawatan jalan, dan lain sebagainya, perawatan jembatan. Jadi kita akan melihat fenomena di tahun ini, tahun ke depan, fasilitas-fasilitas yang dikelola oleh Pemda itu akan semakin tidak nyaman dimanfaatkan oleh publik. Ini konsekuensi dari minimnya anggaran pembangunan. Mas Tifal, kita sering menyebutkan angka-angka. Angka-angka itu kan angka-angka agregat dari seluruh daerah. Artinya ada daerah yang sebenarnya tidak mengalami masalah luar biasa, tetapi berarti ada daerah yang situasinya jauh lebih buruk dari angka rata-rata tersebut. Selama ini yang selalu aman, nyaman terkait dengan kondisi fiskal daerah kan DKI. DKI pun tahun ini kesulitan dan berencana menerbitkan surat hutang hingga 3,5 triliun rupiah. Ini kan fenomena yang menggambarkan betapa sulitnya kondisi keuangan daerah yang paling perkasa pun mengalami kesulitan. Oke, melihat fenomena yang lain juga saat pemerintah pusat terbilang cukup gencar untuk melakukan rekrutmen P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tapi anggaran untuk pembiayaan para pegawai itu ditanggung oleh APBD. Anda menangkap hal yang mismatch, yang tidak sinkron antara kebijakan pusat dengan keuangan daerah ini akan bakal kemana nanti, dan bisakah kemudian dicari jalan tengahnya Pak? Ya, saya rasa ini ada begitu banyak kebijakan-kebijakan populis ya, yang kemudian bebannya ditanggung oleh daerah. Jadi kebijakan ini ide pusat, yang mendapatkan tambahan political capital adalah pemerintah pusat, tetapi yang menanggung risiko adalah pemerintah daerah dan desa. Ada begitu banyak program strategis yang nanti kita bisa diskusikan yang nature-nya seperti itu. Menurut saya ini tidak fair, karena pada saat yang bersamaan Pemda TKD dipotong, kemudian didorong untuk melakukan creative financing, yang sebenarnya creative financing itu possibility untuk suksesnya nol itu. Oh ya. Karena dalam situasi seperti saat ini, keuangan daerah yang sedang tidak solid, tidak meyakinkan, siapa yang mau berpartner dengan daerah, siapa yang mau berkolaborasi, melakukan join dengan daerah untuk melakukan pembangunan, proyek-proyek, dan lain sebagainya. Dan kalau kita mengharapkan PAD, hampir semua potensi penerimaan dari pajak retribusi itu sudah ditarik ke pusat. Provinsi hanya bisa menggantungkan dari pajak kendaraan dan pajak BBM. Bagaimana dengan daerah di mana tidak banyak kendaraan, tidak banyak transportasi, tidak banyak transaksi BBM? Lalu kalau kita berbicara kota, kabupaten, itu hanya dari pajak hiburan, dari PBB, kemudian dari tambang galian C. Banyak yang tidak punya tambang, kemudian banyak yang sepi, tidak ada hiburan, kemudian PBB
Kalau dinaikkan seperti yang terjadi di Pati, semua merasa tidak puas dan dampaknya ke pemerintah juga. Oke, kalau Anda tadi sempat menyinggung masalah pembiayaan kreatif, sehingga kalau menurut Anda ini akan sulit, alternatifnya bakal gimana harusnya? Sebenarnya memang tidak ada pilihan. Beberapa daerah berencana menerbitkan surat utang. Kalau ini diizinkan, kita akan menghadapi krisis fiskal daerah yang luar biasa. Krisis di level pusat saja kita sudah pusing, apalagi kalau 600 daerah mengalami krisis fiskal yang bersamaan, kita akan pusing lagi. Apalagi begini, ada tendensi daerah itu berencana menerbitkan obligasi sepanjang tenornya 15 tahun. Artinya gubernur, bupati sekarang yang menerbitkan menikmati nanti pengganti berikutnya setelah dia turun yang bertanggung jawab untuk melunasi. Nah, saya rasa ini seperti menyiapkan bom waktu. Saya rasa solusi yang paling konkret adalah untuk tahun 2026 Menkyu harus segera merealisasikan transfer ke daerah tambahan sesuai dengan janjinya. Kemudian tahun 2027 transfer daerah harus segera direvisi. Dan begini, transfer ke daerah bolehlah dipangkas, tetapi kemudian formulasi tentang pembagian pajak, royalti itu juga harus disesuaikan. Jangan sampai terlalu banyak yang ditarik ke pusat, kemudian transfer ke daerah pada saat yang bersamaan juga dipotong, dan daerah didorong untuk melakukan upaya-upaya kreatif meningkatkan PAD. Dan begini, mohon dihindari juga narasi pemerintah pusat yang seringkali mengatakan TKD dipangkas karena di daerah korupsi masif, karena di daerah inefisiensi masif. Ya, faktanya kan di pusat juga korupsi lebih masif, inefisiensi juga sangat masif. Jadi narasi-narasi yang tidak fair seperti itu menurut saya perlu dihindari. Oke, poin lainnya juga kami cermati dari Kementerian Keuangan soal angka TKD itu tadi, masalah transfer ke daerah tahun 2027, salah satunya adalah menyiapkan kebijakan mitigasi risiko yang memadai atas implementasi Koperasi Desa Merah Putih dan kebijakan TKD lainnya. Sejauh mana Anda memaknai pernyataan itu dan apa benefit plus risikonya? Ya, ini salah satu contoh ya, Koperasi Desa Merah Putih, kebijakan populis yang diputuskan di pusat tanpa konsultasi ke daerah, kemudian daerah yang harus menanggung beban anggarannya. Koperasi Desa Merah Putih itu kan dibiayai oleh pinjaman himbara bank-bank BUMN, totalnya sekitar 3 miliar per koperasi. Pembayaran cicilan itu menggunakan apa? Menggunakan dana desa, dicicil selama 6 tahun ke depan. Jadi dana desa itu tergerus 50% lebih untuk membayar cicilan dan bunga pinjaman himbara. Lalu, nah ini saya membacanya begini dari statement tadi itu. Pada saat Koperasi Desa Merah Putih itu mengalami kesulitan operasional, mengalami kesulitan cash flow karena operasinya tidak sesuai dengan harapan, maka harus ada pihak yang melakukan intervensi, melakukan injeksi dana. Nah, dana itu dari mana? Dana itu diharapkan dari TKD. Itu makna dari kalimat mitigasi risiko terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi lagi-lagi Mas, kreditnya, pinjamannya dibayar oleh dana desa. Kemudian kalau ada cash flow problem ditutup oleh TKD. Apakah ini pemerintah pusat, provinsi atau pemerintah kabupaten kota, kita belum tahu. Tapi yang jelas dari pemerintah daerah. Oke, kalau kemudian sekali lagi jika RAPBN ini yang kemudian disahkan terutama untuk pos TKD itu tadi Pak, menyangkut soal mitigasi risiko untuk program KDMP itu tadi, maka alternatif jalannya untuk mencegah agar jangan sampai fiskalnya daerah ngap-ngapan, itu harus gimana cara jalan keluarnya itu? Ya, pertama KDMP sendiri harus direvisi, jangan terlalu agresif. Tahun ini 36.000 menurut saya ini terlalu agresif. Kemudian tahun depan akan dituntaskan total 80.000 itu terlalu agresif. Menurut saya tunggu dulu apa yang sudah dijalankan, stop di sini, dijalankan sebaik-baiknya, kita lihat situasinya seperti apa. Kemudian yang kedua, pemerintah pusat juga harus meningkatkan transfer ke daerah tadi. Kita sudah melihat yakin 99,9% akan ada krisis fiskal di daerah-daerah tahun 2027 ketika kebijakan ini dijalankan. Kalau sesuatu yang sudah bisa diprediksi dengan akurat seperti itu tetap
dijalankan. Saya rasa ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang mau mendengar aspirasi dari daerah. Mohon maaf, daerah-daerah, beberapa kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang secara tidak sengaja saya temuin, ngobrol panjang lebar, mereka itu sangat concern. Tetapi kenapa mereka nggak protes? Mereka merasa hopeless, merasa apapun yang mereka sampaikan tidak didengar. Di wilayah mana Ini saja itu Pak yang adalah- berbagi cerita dengan Anda itu? Ya, saya tidak perlu menyampaikan daerah mana saja, tapi ada yang di Jawa, ada yang di luar Jawa, ada yang Kalimantan, ada yang di Sumatera. Mereka concern karena ya saya protes ke Pak Purbaya pun juga tidak akan ada dampaknya karena memang situasi keuangan pusat sulit, tetapi pusat memprioritaskan program-program yang tidak mewakili kepentingan daerah, misalnya program strategis, pembelian senjata dan lain sebagainya. Oke. Kalaupun kemudian tidak mau disebut yang berbagi cerita dengan Anda siapa, tapi yang sudah terang-terangan ngomong ke publik juga lewat konten media sosial, bahkan setidaknya yang kasus paling ekstrim, Gubernur Maluku Utara, kemudian ada Bupati Siak yang bahkan belak-belakan ngaku kehabisan kemampuan fiskal. Maka kalau sudah ketemu kasus ekstrem seperti itu, Pak, siapa yang sebenarnya bisa bertanggung jawab atau paling bertanggung jawab menanggung risiko ini? Kementerian Keuangan kah, Kemendagri, atau jangan-jangan perhitungan Pemda yang meleset? Yang memulai harus mengakhiri. Jadi yang memulai situasi ini harus menjadi pihak yang mengakhiri situasi ini. Siapa itu? Pemerintah pusat. Specifically kalau saya sebutkan Kemendagri atau Kemenkeu? Kemenkeu. Kemendagri dia hanya menjadi penyambung lidah. Dan itu pun tidak efektif karena apa yang diputuskan oleh Kemenkeu, keputusan fiskal itu tidak bisa diganggu-gugat. Baik, Pak Wijayanto Samirin, terima kasih banyak.